Kembali mengejar cita, mewujudkan cita-cita bangsa, hadirkan semangat yang tajam, mewujudkan mimpi Indonesia, berjuang bersama Islam. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kami hadir membawa cita-cita demi wujudkan Indonesia jaya. Tekad kami takkan menyerah, bukan pula semangat semata. Hadir kami untuk tunjukkan pada dunia bakti dan setia untuk Indonesia. Hadirkan jiwa, semangat dan asa dalam musyawarah bersama. Takkan ada luka, dendam dan angkara, bakti dan setia untuk Indonesia. Mewujudkan cita-cita bangsa, hadirkan semangat yang tajam, mewujudkan mimpi Indonesia, berjuang bersama Islam. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kami hadir membawa cita-cita demi wujudkan Indonesia jaya. Tekad kami takkan menyerah, bukan pula semangat semata. Hadir kami untuk tunjukkan pada dunia bakti dan setia untuk Indonesia. Hadirkan jiwa, semangat dan asa dalam musyawarah bersama. Takkan ada luka, dendam dan angkara, bakti dan setia untuk Indonesia. Hadirkan jiwa, semangat dan asa dalam musyawarah bersama. Takkan ada luka, dendam dan angkara, bakti dan setia untuk Indonesia. Bakti dan setia untuk Indonesia. Jalan kami, jalan perjuangan, hati kami risau melihat perpecahan. Jalan hidup kami hanya dengan Al-Quran, jadikan Rasulullah teladan. Hari-hari kami isi dengan tarbiyah, bukan berarti kami lupa dengan dunia. Waktu-waktu kami isi dengan berdakwah, prestasi kami juga juara. Janganlah risau, janganlah susah, janganlah galau, janganlah resah. Belajar Al-Quran, sunnah Rasulullah, menjadi generasi ahli ibadah. Bersatu padu, bergandeng tangan, menggalang pemuda dalam persatuan. Semangat pemuda, wahdah Islamiyah, bertaut hati membangun ukhuwah. Bersama kita menata dunia, kirab pemuda wahdah Islamiyah. Tarbiyah menjadi tugas kita bersama, bekal perjuangan di medan dakwah. Janganlah risau, janganlah susah, janganlah galau, janganlah resah. Belajar Al-Quran, sunnah Rasulullah, menjadi generasi ahli ibadah.
bersatu padu, bergandeng tangan, menggalang pemuda dalam persatuan. Semangat pemuda, wahda Islamiyah, bertaut hati membangun ukhuwah, bertaut hati membangun ukhuwah. Dari gunung kami pasti datang, dari laut kami akan pulang. Bersatu kita berkumpul di sini, meneguhkan gerak langkah pasti. Bersatu kita berkumpul di sini, meneguhkan gerak langkah pasti. Meski raga tak harus bersua, yakin jiwa tetap satu rasa. Merajut asa, membangun cita, berikhtiar raih ridho Allah. Merajut asa, membangun cita, berikhtiar raih ridho Allah. Dengan pendidikan paripurna, sejak lahir hingga ajal tiba, wasatiyah Islam yang sempurna, mewujudkan negeri penuh berkah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Wahdah, insya Allah pada hari ini Wahdah Islamiyah Makassar, Departemen Sosial Kesehatan akan menggelar sedekah Jumat yang disponsori oleh Wahdah Inspirasi Zakat dengan membagikan kurang lebih 100 paket makanan untuk kaum fakir miskin dan kaum duafa. Semoga apa yang Anda donasikan melalui kami mendapat berkah dan limpahan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's taking my breath away. I'm so blessed out here today. Yeah. Allah, 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 Allah. I see the sun, the stars, the moon. I join them all in praising you. Allah, 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 Allah. I feel alive and I feel so good. I feel so close to you. Oh, oh. Looking out at the ocean that makes us blue to the universe. Hey. Orang sini deh. Dari DPD Makassar, Wahdah Islamiyah. Ya, sama-sama. And it's taking my breath away. Hey, I'm so thankful I can say, just say Allah, 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 Allah. I see the sun, the stars, the moon. I join them all in praising you. Allah. Pagi tadi kami mulai start dari Kota Makassar bersama tim Departemen Sosial Wahdah Islamiyah Makassar dalam rangka bakti sosial hitanan masal di Pulau Kudingaring, khususnya itu kerjasama dengan DPC Wahdah Islamiyah Kecamatan Kepulauan Sangkarang, di mana kami dibersamai oleh dan disponsori oleh Wahdah Inspirasi Zakat yang bersama timnya mengikuti kami. Kemudian ada juga dari teman-teman dari Forsik Umi, kemudian beberapa relawan dari Rumah Sakit Unhas yang alhamdulillah menjadi tim dalam kegiatan ini. Dan alhamdulillah masyarakat sangat memberikan apresiasi dan antusias dengan kehadirannya anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan bakti sosial hitanan masal ini. Di mana kegiatan ini disponsori oleh Wahdah Inspirasi Zakat yang membersamai kami, juga dari para donatur yang mendukung kegiatan kami, di mana kami memulai penggalangan dana, membuka open donasi sejak awal bulan. Alhamdulillah tadi setelah selesai kami menghitan kurang lebih 33 anak, walaupun sebagian anak ada yang menangis, sebagaimana psikologi anak ketika mungkin dihitan, tapi alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. Dan
masih ada sebagian masyarakat yang mau anak-anaknya dihitan, namun karena keterbatasan obat-obatan dan juga tim, maka tentunya kami insya Allah akan mengagendakan untuk selanjutnya lagi, karena di sini ada beberapa pulau dan ada beberapa masyarakat yang meminta kami untuk melakukan kegiatan serupa, dan insya Allah kami akan berupaya untuk mengagendakan hal tersebut, dan tentunya hal ini dapat dilaksanakan dari dukungan para donatur sekalian yang telah memberikan donasi dan juga dukungannya, dan kami tentunya mengajak kepada masyarakat semua jika ingin berdonasi dalam kegiatan-kegiatan kami yang lainnya. Kami tetap memberikan kesempatan, semoga apa yang kita kerjakan bersama-sama ini atau kegiatan kita yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, tentunya semoga donasi Anda menjadi amal jariah bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa kumpulkan kita dalam setiap kebaikan. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan donasinya melalui kegiatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكنت في مسيرك للأمام منارا في شمائلك. اقرأوا وارقى القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأوا وارقى القول Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Ahad, kita telah melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting, yaitu khitan massal, yang dimana ini dilaksanakan di salah satu kelurahan Masale di Kecamatan Panakukang. Ini diselenggarakan oleh pengurus Muslimah Wahda Ranting Masale dan bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Panakukang, yang alhamdulillah pada hari ini kegiatan khitan massal berjalan dengan lancar, alhamdulillah. آيات سرحت لي صدري وأريز عطر لي عمري قلبي ممتلئ بالشكر ولساني رطب بالذكر خير الأمة من عظمه وتعلمه. Kami hadir di sini dengan membawa misi perjuangan Islam yang hakiki. Terkadang ku jatuh dan ku bangkit lagi dan kembali mengejar cita, mewujudkan cita-cita bangsa, hadirkan semangat yang tajam, mewujudkan mimpi Indonesia, berjuang bersama Islam. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kami hadir membawa cita-cita demi wujudkan Indonesia jaya. Tekad kami takkan menyerah, bukan pula semangat semata. Hadir kami untuk tunjukkan pada dunia bakti dan setia untuk Indonesia. Hadirkan jiwa, semangat dan asa dalam musyawarah bersama. Takkan ada luka, dendam dan angkara, bakti dan setia untuk Indonesia. Mewujudkan cita-cita bangsa, hadirkan semangat yang tajam, mewujudkan mimpi Indonesia, berjuang bersama Islam. Dari
kami hadir membawa cita-cita demi wujudkan Indonesia jaya. Tekad kami takkan menyerah, bukan pula semangat semata. Hadir kami untuk tunjukkan pada dunia bakti dan setia untuk Indonesia. Hadirkan jiwa, semangat dan asa dalam musyawarah bersama. Takkan ada luka, dendam dan angkara, bakti dan setia untuk Indonesia. Hadirkan jiwa, semangat dan asa dalam musyawarah bersama. Takkan ada luka, dendam dan angkara, bakti dan setia untuk Indonesia. Bakti dan setia untuk Indonesia. Jalan kami, jalan perjuangan. Hati kami risau melihat perpecahan. Jalan hidup kami hanya dengan Al-Quran. Jadikan Rasulullah teladan. Hari-hari kami isi dengan tarbiyah. Bukan berarti kami lupa dengan dunia. Waktu-waktu kami isi dengan berdakwah. Prestasi kami juga juara. Janganlah risau, janganlah susah, janganlah galau, janganlah resah. Belajar Al-Quran, sunnah Rasulullah, menjadi generasi ahli ibadah. Bersatu padu, bergandeng tangan, menggalang pemuda dalam persatuan. Semangat pemuda, wahdah Islamiyah, bertaut hati membangun ukhuwah. Bersama kita menata dunia, kirab pemuda wahdah Islamiyah. Tarbiyah menjadi tugas kita bersama, bekal perjuangan di medan dakwah. Janganlah risau, janganlah susah, janganlah galau, janganlah resah. Belajar Al-Quran, sunnah Rasulullah, menjadi generasi ahli ibadah. Bersatu padu, bergandeng tangan, menggalang pemuda dalam persatuan. Semangat pemuda, wahdah Islamiyah, bertaut hati membangun ukhuwah. Bertaut hati membangun ukhuwah. Dari gunung kami pasti datang, dari laut kami akan pulang. Bersatu kita berkumpul di sini, meneguhkan gerak langkah pasti. Bersatu kita berkumpul di sini, meneguhkan gerak langkah pasti. Meski raga tak harus bersua, yakin jiwa tetap satu rasa. Merajut asa, membangun cita, berikhtiar raih ridho Allah. Merajut asa, membangun cita, berikhtiar raih ridho Allah. Dengan pendidikan paripurna, sejak lahir hingga ajal tiba, wasatya Islam yang sempurna, mewujudkan negeri penuh berkah. Pagi tadi kami mulai start dari Kota Makassar bersama tim Departemen Sosial Wahda Islami Makassar dalam rangka bakti sosial hitanan masal di Pulau Kudingaring. Khususnya itu kerjasama dengan DPC Wahda Islamiyah Kecamatan Kepulauan Sangkarang
di mana kami dibersamai oleh dan terdisponsori oleh Wahda Inspirasi Zakat yang bersama timnya mengikuti kami. Kemudian ada juga dari teman-teman dari Forsik Umi, kemudian beberapa relawan dari Rumah Sakit Unhas yang alhamdulillah menjadi tim dalam kegiatan ini. Dan alhamdulillah masyarakat sangat memberikan apresiasi dan antusias dengan kehadirannya anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan bakti sosial Hitanan Masal ini. Di mana kegiatan ini disponsori oleh Wahda Inspirasi Zakat yang membersamai kami, juga dari para donatur yang mendukung kegiatan kami, di mana kami memulai penggalangan dana, membuka open donasi sejak awal bulan. Alhamdulillah tadi setelah selesai kami menghitan kurang lebih 33 anak, walaupun sebagian anak ada yang menangis, sebagaimana psikologi anak ketika mungkin dihitan, tapi alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. Dan masih ada sebagian masyarakat yang mau anak-anaknya dihitan, namun karena keterbatasan obat-obatan dan juga tim, maka tentunya kami insya Allah akan mengagendakan untuk selanjutnya lagi, karena di sini ada beberapa pulau dan ada beberapa masyarakat yang meminta kami untuk melakukan kegiatan serupa, dan insya Allah kami akan berupaya untuk mengagendakan hal tersebut. Dan tentunya hal ini dapat dilaksanakan dari dukungan para donatur sekalian yang telah memberikan donasi dan juga dukungannya, dan kami tentunya mengajak kepada masyarakat semua jika ingin berdonasi dalam kegiatan kami yang lainnya. Kami tetap memberikan kesempatan, semoga apa yang kita kerjakan bersama-sama ini atau kegiatan kita yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, tentunya semoga donasi Anda menjadi amal jariah bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa kumpulkan kita dalam setiap kebaikan. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan donasinya melalui kegiatan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المرام وكنت في مسيرك بالأمام منارا في شمائلك. اقرأوا وارقى القول الأعظم والأرقى رتل وتدبر كي تغدو روحك أطهر قلبك أنقى اقرأوا وارقى القول Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini, hari Ahad, kita telah melaksanakan salah satu kegiatan yang sangat penting, yaitu khitan masal, yang dimana ini dilaksanakan di salah satu kelurahan Masale di Kecamatan Panakukang. Ini diselenggarakan oleh pengurus Muslimah Wahda Ranting Masale dan bekerjasama dengan Dewan Pimpinan Cabang atau DPC Panakukang, yang alhamdulillah pada hari ini kegiatan khitan masal berjalan dengan lancar, alhamdulillah. آيات سرحت لي صدري وأريز عطر لي عمري قلبي ممتلئ بالسكر ولساني رطب بالذكر خير الأمة من عظمه وتعلمه. Kami hadir di sini dengan membawa misi perjuangan Islam yang hakiki. Terkadang ku jatuh dan ku bangkit lagi dan kembali mengejar cita, mewujudkan cita-cita bangsa, hadirkan semangat yang tajam, mewujudkan mimpi Indonesia, berjuang bersama Islam. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kami hadir membawa cita-cita demi wujudkan Indonesia jaya.
tekad kami takkan menyerah, bukan pula semangat semata. Hadir kami untuk tunjukkan pada dunia bakti dan setia untuk Indonesia. Hadirkan jiwa, semangat dan asa dalam musyawarah bersama. Takkan ada luka, dendam dan angkara, bakti dan setia untuk Indonesia. Mewujudkan cita-cita bangsa, hadirkan semangat yang tajam. Mewujudkan mimpi Indonesia, berjuang bersama Islam. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kami hadir membawa cita-cita demi wujudkan Indonesia jaya. Tekad kami takkan menyerah, bukan pula semangat semata. Hadir kami untuk tunjukkan pada dunia bakti dan setia untuk Indonesia. Hadirkan jiwa, semangat dan asa dalam musyawarah bersama. Takkan ada luka, dendam dan angkara, bakti dan setia untuk Indonesia. Hadirkan jiwa, semangat dan asa dalam musyawarah bersama. Takkan ada luka, dendam dan angkara, bakti dan setia untuk Indonesia. Bakti dan setia untuk Indonesia. Jalan kami, jalan perjuangan, hati kami risau melihat perpecahan. Jalan hidup kami hanya dengan Al-Quran, jadikan Rasulullah teladan. Hari-hari kami isi dengan tarbiyah, bukan berarti kami lupa dengan dunia. Waktu-waktu kami isi dengan berdakwah, prestasi kami juga juara. Janganlah risau, janganlah susah, janganlah galau, janganlah resah. Belajar Al-Quran, sunnah Rasulullah, menjadi generasi ahli ibadah. Bersatu padu, bergandeng tangan, menggalang pemuda dalam persatuan. Semangat pemuda, wahdah Islamiyah, bertaut hati membangun ukhuwah. Bersama kita persatuan itu yang utama, bersatu di bawah panji-panji Islam. Hilangkan sungkan, tepiskan risau hati, bangun persaudaraan muslim sejati. Hidup kami hanya dengan Al-Quran, jadikan Rasulullah teladan. Hari-hari kami isi dengan tarbiyah, bukan berarti kami lupa dengan dunia. Waktu-waktu kami isi dengan berdakwah, jalan hidup. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم يا
أيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما لا تفعلون إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص وإذ قال موسى لقومه يا قوم لم تؤذونني وقد تعلمون أني رسول الله إليكم فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم والله لا يهدي القوم الفاسقين وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين Persatuan itu yang utama, bersatu di bawah panji-panji Islam. Hilangkan sungkan, tepiskan risauan ini, bangun persaudaraan. Kita sambut Master of Ceremony, pengajian akbar dan silaturahmi kader dan pengurus Wahda Islamiyah Makassar, Satrio Herlambang. Jalan hidup kami hanya dengan Al-Quran, jadikan Rasulullah teladan. Hari-hari kami isi dengan tarbiyah, bukan berarti kami lupa dengan dunia. Waktu-waktu kami isi dengan berdakwah. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Yang terhormat Ketua Harian Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah sekaligus pemateri pengajian akbar di sore hari ini. Yang kami hormati Ketua DPD Wahda Islamiyah Makassar, Ketua DPC Wahda Islamiyah Sekota Makassar yang sempat hadir, Ketua Koperasi Kasa Makassar, Bapak-bapak dan ibu-ibu para hadirin pengajian akbar dan silaturahim yang insya Allah dirahmati Allah. Ahlan wa sahlan, selamat datang kami ucapkan di ruang virtual. Selamat bergabung dalam acara pengajian akbar dan silaturahim kader Wahda Islamiyah Sekota Makassar dengan tema Tarbiyah Jalan Hidupku, yang insya Allah dirangkaikan dengan launching perubahan Tarbiyah Land. Dengan memohon taufik dari Allah Subhanahu wa taala, acara ini dibuka dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Hadirin yang sama berbahagia, sekedar informasi di awal acara kita di sore hari ini bahwa panitia menyediakan door prize berupa fee booking perumahan Tarbiyah Land senilai Rp450.000 bagi 10 orang yang beruntung, dengan ketentuan panitia akan share atau bagikan form di ruang virtual, silakan diisi, dan ada kolom yang wajib diisi, yaitu alasan kalian mengapa ingin tinggal di
perumahan tarbiyah. 10 orang yang memberi alasan terbaik insya Allah akan dipilih untuk mendapatkan door prize dari panitia berupa free booking untuk menempati perumahan tarbiyah lain insya Allah. Jadi kami sampaikan di awal ini segera diisi, kemudian jangan lupa kolom yang sudah ada, tulis alasan kalian mengapa ingin tinggal di perumahan tarbiyah lain. Masya Allah. Hadirin yang berbahagia, pengajian akbar ini dilaksanakan untuk memupuk silaturahim antara pengurus dan kader Wahda Islamiyah Sekota Makassar. Untuk mengetahui gambaran menyeluruh seputar kegiatan ini, marilah kita simak sambutan sekaligus membuka acara secara resmi oleh Ketua DPD Wahda Islamiyah Makassar, Ustadz Gisar Hamka SPD Hafizahullah Ta'ala. Kepada beliau disilakan. Jalan hidup kami hanya dengan Al-Quran, jadikan Rasulullah teladan. Hari-hari kami isi dengan tarbiyah, bukan berarti kami lupa dengan dunia. Waktu-waktu kami isi dengan berdakwah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil karim, Sayyidina wa habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Harian Dewan Pengurus Pusat Wahda Islamiyah sekaligus pemateri kegiatan tablik akbar dan silaturahim pengurus Wahda Islamiyah Makassar pada hari ini, Ustazuna Dr. Haji Rahmat Abdurrahman LCMA. Yang kami hormati para pengurus Dewan Pengurus Wahda Islamiyah Makassar yang juga saya kira sudah hadir bersama kita semua di ruang Zoom ini. Ketua Departemen Kaderisasi, Ketua Departemen Dakwah, LP3K, dan seluruh ketua departemen dan lembaga yang mungkin tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Juga kita ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban kepada ketua-ketua Dewan Pengurus Cabang di 11 kecamatan yang juga insya Allah sudah bergabung bersama kita. Dan tentu yang kami hormati dan kami muliakan para pengurus Wahda Islamiyah Makassar, para kader, para murabbi, dari juga pengurus Muslimah Wahda Islamiyah Makassar. Tentu yang pertama-tama kami mengucapkan syukran wa jazakumullahu khairan atas kehadiran kita semua pada kegiatan pengajian akbar dan silaturahim pengurus Wahda Islamiyah Makassar. Pertama-tama tentu kita banyak bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala di kesempatan yang berbahagia ini kita bisa bersilaturahim, kita bisa bersuah dalam kegiatan ini, yang mana kegiatan ini adalah merupakan kegiatan yang tentunya sudah sangat lama untuk kita laksanakan, ya. Cita-cita kita untuk bisa melaksanakannya, walaupun untuk kondisi dan keadaan sekarang ini kita bisa belum melaksanakannya secara offline. Tetapi mudah-mudahan pertemuan secara online ini bisa mengobati kerinduan kita yang mungkin di antara kita ini sudah sangat jarang bertemu. Ya, kurang lebih 2 atau 3 ribuan kader Wahda Islamiyah Makassar Marhalat Arifiyah yang kita sering berinteraksi secara online. Mudah-mudahan di kesempatan yang lain dalam keadaan dan kondisi yang sudah membaik kita bisa bertemu secara offline insya Allah. Para ikhwah, para ustaz kalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita mengetahui bersama bahwa kita telah melalui satu perhelatan akbar Wahda Islamiyah, kegiatan nasional yaitu Mukernas dan Muktamar dan Mukernas, ya, yang baru saja kita lalui. Di sana begitu banyak program-program strategis, begitu banyak hal-hal yang insya Allah untuk kemajuan dakwah kita ke depan. Maka melalui mimbar atau melalui forum yang mulia ini, kita ingin mengajak kepada seluruh pengurus dan kader
bagaimana untuk kita ikut dalam mensukseskan apa yang telah kita canangkan pada Muktamar dan Mukernas Wahda Islamiyah kemarin, di mana tentu keberhasilan program-program dakwah kita ini sangat didukung oleh keterlibatan kita semua, para pengurus tentunya, para murabbi dan para kader tentunya seluruhnya. Dan kita ingin bahwa kegiatan-kegiatan atau apa yang telah kita canangkan di Mukernas, di Muktamar ini mendapatkan sambutan yang luar biasa bagi seluruh kita, ya. Tidak terkecuali di dalamnya, sebab tidak bisa dipungkiri bahwa keberhasilan dari program yang kita canangkan ini itu sangat dipengaruhi oleh keterlibatan kita semua. Kami juga selaku pengurus dalam hal ini mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya yang mungkin jarang menyapa ya secara rutin pengurus dan kader Wahda Islamiyah di Kota Makassar dengan berbagai kesibukan kita semua, sehingga kadang silaturahim di antara kita itu tidak begitu lancar. Tapi seharusnya dengan keadaan dan kondisi dan keterbukaan teknologi sekarang ini harusnya tidak menghalangi kita untuk terus melakukan upaya komunikasi dan silaturahim. Kami sangat berharap bagaimana seluruh pengurus, seluruh kader dan simpatisan tentunya betul-betul mensupport dan mendukung kegiatan dakwah yang akan kita laksanakan pada periode Muktamar setelah Muktamar yang telah kita laksanakan pada beberapa waktu yang lalu. Sekali lagi, keberhasilan dakwah yang dicanangkan dalam periode ini tidak akan bisa maksimal tanpa dukungan kita. Dan kami juga selaku pengurus mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan kegiatan dakwah belum tersentuh secara merata kepada seluruh kader. Ya, sebagai pengurus kita berharap bagaimana para pengurus, para kader kita betul-betul bisa merasakan kegiatan-kegiatan dakwah yang memang merupakan pondasi yang sangat mendasar dalam seluruh kegiatan Wahda Islamiyah. Ada tarbiyah di sana. Kita tidak inginkan ada lagi pengurus atau kader ya yang tidak tertarbiyah karena mungkin tidak adanya murabbi. Saya kira ini hal yang sangat sepele untuk kita bisa hilangkan hanya dengan membangun komunikasi antara kita. Kita tidak mau ada lagi para pengurus maupun kader kita yang tidak merasakan bagaimana program-program dakwah yang kita lakukan, yang kemudian program itu adalah sesungguhnya untuk meningkatkan keimanan kita dan lebih mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di momen yang mulia ini kita ingin memberikan lagi satu pelayanan kepada seluruh kader kita yang insya Allah sebentar kita akan meluncing perumahan tarbiyah lain yang insya Allah ini juga adalah merupakan bentuk pelayanan pengurus Wahda Islamiyah kepada seluruh jajarannya, kepada seluruh kader dan seluruh umat ya. Tentunya secara umum bagaimana program perumahan subsidi yang insya Allah sebentar kita akan launching ini bisa dirasakan dan bisa didapatkan oleh seluruh pengurus kita. Ini adalah merupakan proyek pertama kita dan mudah-mudahan ini bisa berkembang. Selain memberikan pelayanan yang sifatnya dakwah dan pembinaan, kita juga ingin memberikan bagaimana berusaha untuk memberikan pelayanan-pelayanan kemapanan bagi seluruh kader dan pengurus, bukan hanya dalam bidang ekonomi tapi juga dalam sisi hal-hal yang menjadi privasi dan seterusnya. Mudah-mudahan pertemuan ini semakin menguatkan di antara kita, semakin memberikan semangat untuk kita bisa saling menguatkan, saling menyambung silaturahmi dan menyambut program-program dakwah kita sehingga keberhasilan yang kita cita-citakan ini bisa tercapai dan kita bisa merasakan manfaatnya tidak hanya di dunia ini dan di akhirat. Dan melalui juga forum silaturahmi ini kami memohon maaf sekali lagi yang sebesar-besarnya apabila dalam pelayanan dakwah, dalam program-program strategi belum dirasakan secara merata oleh pengurus, oleh kader, oleh masyarakat secara umum. Mudah-mudahan kita terus membenahi sehingga program-program dakwah ini bisa dirasakan oleh seluruh kita semua. Barakallahu fikum, dan sekali lagi kami ucapkan terima kasih atas kesediaan waktu kita semua untuk bisa hadir dalam kegiatan pengajian akbar dan silaturahmi pengurus ini. Mungkin di sela-sela kesibukan waktu kita semua, kita mau untuk menyiapkan sedikit waktu untuk kebersamaan kita yang lebih baik ke depan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang
yang utama, bersatu di bawah panji-panji Islam. Hilangkan sungkan, tepiskan risau hati, bangun persaudaraan muslim sejati. Baik hadirin dan para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, demikianlah sambutan dari Ketua DPD Wahda Islamiyah Makassar, Ustadz Gisar Hamka SPDI. Kepada beliau kami ucapkan terima kasih, barakallahu fikum. Dan sebelum kita melangkah pada acara berikutnya, saya ada sebuah puisi yang dikirimkan oleh seorang teman. Ini tentang tarbiyah. Saya akan bacakan dulu sebelum kita undang narasumber kita atau pemateri kita di sore hari ini. Tarbiyah adalah kekuatan yang mampu mengubah duri jadi mawar, mengubah cuka jadi anggur, mengubah malang jadi untung, mengubah sedih jadi riang. Tarbiyah bisa mengubah setan jadi nabi, mengubah iblis jadi malaikat, mengubah sakit jadi sehat, mengubah bakhil jadi dermawan, mengubah kendang jadi taman, mengubah amarah jadi ramah, mengubah penjara jadi istana, dan mengubah musibah jadi muhibbah. Masya Allah. Hadirin, untuk efisiensi waktu kita langsung undang bersama pemateri kita di sore hari ini, Ustadz Dr. Rahmat Abdul Rahman LCMA Hafizahullah Ta'ala akan membawakan materi pengajian akbar dan silaturahim Kadir Wahda Islamiyah dengan tema Tarbiyah Jalan Hidupku. Beliau sudah bergabung bersama kita di sore hari ini. Kami sapa dulu beliau. Assalamualaikum Ustadz. Masya Allah. Gimana kabarnya Ustaz? Alhamdulillah. Bagus Ustaz, Alhamdulillah. Baik, untuk pemirsa sekalian yang sementara menyaksikan kami di sore hari ini, sekedar mengingatkan kembali sebelum kita ke Ustaz kita, bahwa ada 10 orang beruntung insya Allah sebagai door prize akan dipilih oleh panitia. Silakan isi form yang sudah kami sebar di ruang virtual. Dan seorang terbaik memberikan alasan mengapa ingin tinggal di Tarbiyah Land akan dipilih oleh panitia untuk mendapatkan door prize berupa free booking senilai Rp450.000. Baik, untuk mempersingkat waktu kami persilakan kepada narasumber kita atau pemateri kita di sore hari ini, kepada beliau silahkan. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum.
representasi atau perwakilan dari seluruh umat manusia. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang mengutus kepada kaum ummiyin seorang rasul, yaitu nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yatlu alaihim ayatih, membacakan, ditugaskan untuk membacakan kepada mereka ayat-ayat yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat-ayat Al-Qur'an. Wa yuzakkihim, membersihkan dan menyucikan jiwa dan raga mereka dengan ayat-ayat itu. Wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikmah, dan juga mengajarkan kepada mereka, yaitu kaum ummiyin, demikian pula kepada seluruh umat manusia, Alkitab wa al-hikmah, Al-Quran dan al-hikmah. Sebagian ulama menyampaikan al-hikmah yang dimaksud adalah as-sunnah. 3 tugas ini ditunaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, telah ditunaikan dengan sempurna, secara baik dan penuh dengan amanah. Tiga tugas tersebut kembalinya kepada Al-Quran dan wahyu yang turun kepada Nabi Muhammad SAW untuk disampaikan kepada seluruh umat manusia. Seluruh umat manusia yang pada saat itu representasinya adalah kota Mekah. Kota Mekah sebagai tempat Rasulullah SAW menyampaikan agama ini diberi nama juga sebagai Ummul Qura. Ummul Qura artinya penghulu seluruh kota dan wilayah. Penghulu seluruh kota dan wilayah maksudnya inilah induknya. Induk dari seluruh daerah, seluruh kota dan wilayah. Maka telah tepat menjadi representasi dari seluruh umat manusia. Penduduk kota Mekah telah tepat menjadi perwakilan dari seluruh umat manusia. Selain kota Mekah juga memang menjadi daerah berkumpulnya umat manusia yang sudah datang mengunjungi kota itu sejak jauh sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hidup. Kota Mekah telah menjadi kota internasional sejak zaman Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Maka kepada mereka lah Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ditugaskan untuk menyampaikan agama ini. Nah, kembali kepada tugas Nabi tadi alaihi salatu wassalam, menyampaikan Al-Quran, menyampaikan wahyu, atau secara umum menyampaikan agama Islam. Agama ini yang disampaikan atau yang telah ditunaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam bukan hanya untuk dipahami tentu saja, tetapi lebih jauh daripada itu. Agama ini harus menjadi pilihan untuk terjadinya perubahan. Kota Mekah pada saat itu dipenuhi dengan kondisi dan keadaan yang
tidak begitu adil ya, atau tidak adil bagi sebagian orang. Ada penyimpangan moral, ada ketimpangan ideologi, ada persoalan sosial, sehingga tidak cocok untuk munculnya peradaban baru, yang apalagi ketika diharap untuk menjadi pemimpin, ya, menjadi leader untuk semua peradaban yang ada pada saat itu, bahkan bisa bertahan ya, hingga akhir dari kehidupan umat manusia. Maka agama yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agama Islam ini harus menjadi jalan untuk itu, menjadi jalan untuk terjadinya perubahan di kota Mekah, yang juga nanti akan menjadi awal dari rangkaian perubahan untuk daerah dan tempat-tempat lainnya. Maka agama ini harus diamalkan, harus dipraktikkan, harus, kita pakai kata harus sebab menjadi kewajibannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, harus untuk dipilih. Agama Islam ini harus untuk dipilih oleh orang menjadi jalan hidupnya dan meninggalkan jalan hidup yang selama ini telah ia lalui. Sehingga ya kita tentu harus berpikir, atau kita bisa berpikir, apa yang dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang dilakukan oleh Rasul terakhir, Nabi pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi kita Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, apa yang harus beliau lakukan agar agama ini betul-betul mau dipilih oleh orang ya untuk menjadi jalan hidup, mau diamalkan oleh orang sehingga terjadi perubahan itu. Jawabannya adalah kembali kepada ayat yang tadi itu, di dalam surah Al-Jumu'ah ya, yang kita sudah sampaikan tadi itu. Selain membacakan ayat-ayat tersebut, mengajarkan kepada orang-orang yang mendengar ya, ayat-ayat tersebut pada saat itu, kandungannya, maknanya, pemahamannya seperti apa. Dan yang lebih penting adalah internalisasi agama itu ke dalam hidup atau ke dalam diri setiap orang, yang disebut oleh ayat tersebut dengan proses tazkiyah. Maka kita bisa pahami bahwa ayat surah Al-Jumu'ah itu menjadi gambaran proses atau metode yang dilalui atau dilewati, dipakai oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk menjadikan Islam ini sebagai jalan perubahan, bagi sumber perubahan bagi kehidupan mereka, dan untuk membangun peradaban yang lebih baik, lebih tinggi, lebih manusiawi, lebih bertahan ya, bagi seluruh umat manusia, lebih serasi, lebih cocok bagi semua orang di belahan dunia manapun dia hidup. Ini jalan yang dititi atau yang dilalui oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin hadirat dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Metode inilah yang kita sebut sebagai tarbiyah. Metode internalisasi atau penanaman nilai-nilai agama
ke dalam diri seseorang sehingga menjadi unsur perubah di dalam dirinya untuk ia mau, satu, dua, mampu menjalankan agama ini dalam kehidupan, tiga, bisa untuk berbagi kebaikan kepada orang, sehingga terwujud dan terbangun peradaban. Inilah metodenya. Yang sekali lagi kita sebut sebagai tarbiyah itu. Tarbiyah, para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, terdiri atas tiga tadi itu. Yang pertama adalah ta'lim, yang kedua adalah yang pertama adalah qiraah, yang kedua adalah ta'lim, yang ketiga adalah tazkiyah. Nah, untuk tataran kita ya, atau pengejawantahan atau pelaksanaan tarbiyah atau penanaman nilai tadi itu ya, yang saya sebut sebagai internalisasi. Internalisasi atau penanaman nilai yang ada di dalam Islam ke dalam diri kita terdiri atas tiga bentuk tadi ya yang kita sebut itu. Yang pertama adalah qiraah, yang kedua adalah ta'lim, yang ketiga adalah tazkiyah. Qiraah artinya membaca dan mendengarkan. Membaca ayat-ayat Al-Quran, membaca hadis-hadis Nabi yang dua-duanya menjadi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendengarkan ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah sumber nilai itu. Al-Quran dan hadis atau wahyu secara umum itulah sumber nilai. Sumber nilai yang menjadi rujukan dari agama Islam, agama kita semua. Maka wajib untuk kita baca, kita dengarkan. Tarbiyah yang internal kita di Wahdah Islamiyah ini dijalani dengan pembagian kelompok-kelompok tarbiyah ya, dengan jumlah peserta yang lebih sedikit dibatasi dari jumlah yang sangat banyak, dipecah-pecah menjadi kelompok-kelompok tarbiyah atau kelompok-kelompok kajian. Hanya menjadi satu cara. Bagi kita ini cara yang alhamdulillah efektif. Sebab semakin sedikit orang yang duduk bersama-sama dan melewati tiga jenis kegiatan ini, akan lebih mudah dan lebih cepat untuk tujuan dari perintah tabligh itu ya, perintah tablighur risalah itu dijalankan. Dijalankan maksudnya dilaksanakan. Yang pertama adalah qiraah tadi itu. Nah, dalam kelompok-kelompok kajian kita di program ya untuk satu ya membaca Al-Quran. Al-Quran ini harus dibaca. Dan untuk program membaca Al-Quran kita ada beberapa jenis aktivitas. Yang pertama adalah belajar membaca Al-Quran. Yang kedua adalah memperbaiki bacaan Al-Quran, tahsinul qiraah, ya, atau tahsinul tilawah. Membaca Al-Quran dimulai dari belajar membaca Al-Quran. Penyebutan huruf-huruf Al-Quran,
tunaikan dengan baik, dengan sempurna, maka kita belajar makharijul huruf, ya. Kita belajar tempat keluarnya huruf dari wilayah mulut itu dari mana di mana, gitu, ya. Sehingga bisa dilafazkan dengan baik dan dengan sempurna. Mohon maaf bentar. Saya lanjutkan, maka belajar membaca Al-Quran supaya bisa membaca Al-Quran dengan baik. Setelah bisa membaca Al-Quran, maka tidak boleh merasa cukup, tidak boleh berpuas diri. Apalagi yang harus dilakukan setelah bisa membaca Al-Quran? Terus memperbaiki bacaan. Maka program atau aktivitas tahsinul qiraah, nah, itu yang kita jalani bersama, ya. Semakin puas kita dengan cara membaca Al-Quran, maka semakin tertutup pintu untuk kita bisa membaca Al-Quran dengan baik, ya, dengan jelas, ya. Maka ya seorang peserta kelompok tarbiyah itu harus selalu merasa perlu, ya, untuk meningkatkan cara membaca Al-Quran yang telah ia miliki. Bagaimana mengucapkan huruf-huruf itu, bagaimana mempraktikkan, ya, hukum-hukum bacaan Al-Quran, hukum huruf nun mati, hukum huruf ro, hukum macam-macam. Nah, ini wajib, ya, untuk dijalani sebagai satu program dari tarbiyah kita. Itu yang pertama, qiraah. Kemudian membaca hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi bukan hanya membaca Al-Quran, tapi juga membaca hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Termasuk membaca, yaitu menghafal. Dia menghafal ayat-ayat Al-Quran, baik itu ayat-ayat pilihan ataupun surah dan juz yang menjadi bagian dari program tarbiyah di level dan marhalah yang berbeda-beda, ya. Kemudian yang kedua adalah menghafal hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga seperti itu, menghafal, membaca dan menghafal hadis Kitabul Jami', membaca dan menghafal hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah, ya, 42 hadis yang dihimpun oleh Imam Nawawi. Kemudian buku-buku hadis lainnya yang dikaji dengan aktivitas kajian hadis di halaqah-halaqah tarbiyah ini dibaca. Riyadhus Shalihin dan buku-buku hadis lainnya. Ini yang pertama, ya. Yang kedua adalah ta'lim, mempelajari ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu. Nah, untuk program dan aktivitasnya kita sebut sebagai kajian Dinul Islam. Kajian Dinul Islam. Isinya adalah kajian ayat-ayat Al-Quran, kajian hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, semua ini tujuannya adalah apa? Agar kita bisa memahami dengan baik. Bisa memahami dengan baik makna dan kandungan dari ayat-ayat tersebut, dari hadis-hadis Nabi tersebut. Semakin semakin banyak dan semakin luas pemahaman kita terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW, maka itu akan semakin mempermudah proses berikutnya. Ini kan hanya menjadi satu proses, ya.
yang tadi kita sudah sebutkan sebagai metode pilihan Allah Subhanahu wa taala kepada nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk agama ini bisa diamalkan secara sempurna. Ya. Nah, saya kembali, jadi semakin banyak ayat Al-Qur'an yang kita kaji, hadis Nabi yang kita kaji, maka pemahaman tentang agama itu semakin sempurna. Nah, di sini saya ingin sampaikan dan jelaskan bahwa Al-Quran dan hadis Nabi SAW yang dipahami secara utuh, secara sempurna, pasti akan membuat seseorang bersikap wasatiyah. Pasti itu, bersikap pertengahan. Jadi tidak akan menjadi seorang yang radikal, ya, menjadi seorang yang ya bahasa orang ekstremis begitu, ya, baik kiri ataupun kanan. Tidak akan memiliki pemahaman yang menyimpang selama pemahaman terhadap Al-Quran dan hadis itu utuh, menyeluruh dan sempurna. Maka disinilah pentingnya belajar itu, ya. Belajar dengan secara langsung kepada orang-orang yang paham terhadap ayat-ayat tersebut dan hadis-hadis itu. Mungkin sebagian akan berpikir dan bertanya, toh kita di kelompok-kelompok tarbiyah, kelompok-kelompok kajian, murabbi dan pengajar kita itu kan kadang-kadang dari latar belakang non-agama, ya. Bukan dari orang-orang yang memiliki latar belakang ilmu agama. Yang pertama, kita ingin sampaikan bahwa agama kita tidak membedakan dan melakukan dikotomi antara ilmu itu. Oh, ini ilmu agama, ini ilmu non-agama, ini ilmu Islam, ini ilmu non-Islam. Karena bagi kita, Islam itulah sebagai sumber dari semua ilmu pengetahuan. Disiplin ilmu pengetahuan itu keluar dari Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Ini yang pertama. Yang kedua adalah yang kita kaji dan pelajari di dalam kelompok-kelompok kajian dan tarbiyah itu juga bukan harus ilmu agama yang sangat detail gitu, ya, yang hanya dipelajari oleh calon-calon ulama. Toh juga bukan sampai ke situ. Yang lebih penting untuk kita pahami dan kaji itu, atau kaji dan pahami itu, adalah pemahaman dasar tentang ayat Al-Quran ini, tujuannya apa, maknanya apa, dan kewajibannya apa. Itu yang paling penting untuk dipahami orang. Dan itu kita bisa dapatkan dari orang-orang yang belajar tentang ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW itu, meskipun pada level dai, level mubaligh. Maka tidak harus menjadi seorang ulama besar untuk kita belajar kepada seorang ulama besar tentang ayat Al-Quran, hadis-hadis Nabi SAW tersebut. Meskipun itu yang ideal tentu saja. Tetapi yang kita perlukan dari ayat Al-Quran dan hadis Nabi, yang pertama adalah pemahaman dasarnya apa, makna dan tujuannya itu apa. Maka tidak perlu merasa risih, ya, apalagi resisten terhadap isu yang kadang-kadang disebarkan oleh orang. Belajar agama jangan dari orang-orang eksakta, jangan dari orang-orang yang tidak belajar atau tidak punya latar belakang ilmu syar'i, ilmu agama, alumni dan mahasiswa ilmu-ilmu agama. Tidak perlu risih dan resisten terhadap itu. Sebab pada hakikatnya Al-Quran dan hadis ini bisa dipahami oleh siapa saja. Al-Quran dan hadis ini bukan sesuatu yang sulit untuk dipahami oleh setiap orang. Walaupun tentu saja tingkat pemahaman bisa berbeda. Pemahaman seorang ulama ya tentu sempurna, sebab dialah yang, atau sang ulama lah yang memang belajar Al-Quran dan hadis. Tetapi pemahaman yang sempurna itu bukan menjadi milik
sendiri, milik prerogatif dari seorang ulama. Bukan, tetapi setiap orang bisa untuk memahami ayat Al-Quran dengan hadis Nabi SAW meskipun masih pada level dan taraf dasar. Nah, cukup itu saja yang sekarang ini kita perlukan untuk mengangkat level masyarakat kita atau umat Islam. Maka para peserta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, proses yang kedua adalah belajar, mempelajari ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, proses yang ketiga adalah tazkiyah. Nah, inilah yang menjadi inti sebenarnya dari proses tarbiyah itu, proses dakwah yang dijalankan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu tazkiyah. Tazkiyah atau pembersihan jiwa bisa didapat, atau kebersihan jiwa bisa didapat dengan cara apa? Masukkanlah ayat-ayat itu ke dalam jiwa kita. Ayat inilah nanti yang akan membersihkan jiwa itu dari penyakit, ya, segala penyakit. Atau dengan proses lain kita bisa katakan, yaitu acukan diri kita, jiwa kita kepada ayat-ayat tersebut, ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengacukan maksudnya bagaimana? Jadikanlah wahyu itu sebagai cermin. Diri kita lah yang mengikuti cermin itu. Kita yang harus menyesuaikan diri kita dengan wahyu. Ini pedoman. Inilah hidayah. Inilah yang kita sebut sebagai imam, gitu, ya, sebagai pemandu. Maka diri kita yang harus mengikuti. Sehingga ada proses dalam diri kita. Proses inilah yang kita sebut sebagai tazkiyah. Ingin mengangkat contoh, maka yang terbaik adalah sahabat-sahabat Nabi radhiyallahu anhum ajma'in. Dulu mereka ketika Islam belum datang juga tidak mengenal sama sekali tentang kebenaran, ya. Oh, mereka hidup dalam lingkungan seperti kondisi kota Mekah, masyarakat jahiliyah yang terjadi banyak ketimpangan, ya, bahkan sampai kepada inhiraf, penyelewengan akidah, ideologi dari yang tadinya tauhid menjadi kesyirikan. Nah, kesyirikan itu menjadi darah daging mereka, sehingga ya minum khamar, lalu menzalimi orang, itu cabang dari penyimpangan ideologi dan pemahaman tersebut. Tetapi ketika Islam datang dan mereka mengikuti proses itu, proses tazkiyah itu dengan benar, akhirnya apa yang terjadi? Muncul menjadi generasi bukan hanya unggul pada diri mereka, tapi generasi panutan. Generasi panutan, dan lebih besar daripada itu, mereka berhasil membangun peradaban yang sampai saat ini kita rasakan, dan sampai hari kiamat peradaban itu tidak akan pernah hilang, ya. Peradaban Islam tidak akan pernah hilang. Bayangkan saja kota Madinah yang ya dulu itu hanya satu kampung kecil. Bagi yang pernah berkunjung ke Masjid Nabawi itu bisa melihat dulu kota Madinah itu hanya sebatas Masjid Nabawi lama, ya. Kita sebut sebagai raudhah. Sekarang ini hanya sebatas raudhah saja itu Masjid Nabawi lama. Kecil sekali kota Madinah pada saat itu. Para sahabat Nabi ya tinggal dan berdomisili di seputar masjid itu, gitu ya. Tetapi tempat kecil itu, wilayah yang hanya berukuran berapa kali berapa itu, bisa memancarkan cahaya yang luar biasa besar. Kenapa? Karena proses tazkiyah itu mereka ikuti dengan baik. Tazkiyah inilah yang akhirnya
menjadikan nilai-nilai agama betul-betul tertanam di dalam diri mereka, dalam jiwa mereka. Hingga akhirnya ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, nilai-nilai kebaikan inilah yang menjadi motor ya dalam diri mereka untuk ayo berbuat ini, berbuat itu, berbuat kebaikan, berbagi kebaikan kepada orang. Nah, itulah prosesnya. Itulah proses tazkiyah. Maka tadi kita sampaikan bahwa Nabi kita, Nabi Muhammad SAW telah berhasil menunaikan amanah ini dengan sebaik-baiknya. Tablighur risalah, Nabi sampaikan dengan baik. Bahkan menjalani prosesnya. Ya. Proses untuk menjadi pembangun peradaban. Itu mereka miliki. Dan mereka berhasil. Nah, tinggallah kita ini yang mencontoh, mengambil uswah dan teladan dari perilaku, ya, perilaku Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, perilaku para sahabat-sahabat beliau, radhiyallahu anhum ajma'in. Poin terakhir, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Selain proses tazkiyah yang nanti berujung kepada tertanamnya nilai-nilai kebaikan di dalam diri mereka, ada hal lain yang Rasulullah SAW tanamkan di dalam diri para sahabat. Apa itu? Menjadi seorang muslih. Menjadi seorang muslih. Internalisasi nilai-nilai agama di dalam diri atau ke dalam diri suatu seseorang, dalam jiwa seseorang, itu menjadikannya solih. Tertanamnya nilai-nilai agama yang baik ke dalam diri seseorang hanya sebatas membuat dia solih. Solih artinya dia menjadi orang baik. Dia bisa mengontrol dirinya, dia bisa mengendalikan hawa nafsunya, dia bisa berbuat kebaikan. Maka Nabi menaikkan level mereka dari sebatas orang solih menjadi seorang muslih. Apa maksudnya? Kesalihannya terbatas untuk dirinya, levelnya dinaikkan menjadi berbagi kemaslahatan dan kebaikan kepada orang. Nah, itu muslih. Muslih adalah dia yang setelah menjalankan kebaikan itu berbagi kebaikan lagi kepada orang. Dan juga mengajak orang melewati proses itu sebagaimana dirinya selama ini. Persis seperti yang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berikan kepada para sahabat dalam bentuk tugas, ya. Ada yang diutus sebagai dai keluar kota Madinah, ada yang tetap tinggal di kota Madinah, tetapi Nabi motivasi untuk terus berbagi kepada orang. Sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu tetap berdomisili di kota Madinah, tetapi kebaikannya dan ilmu pengetahuannya itu kesana kemari. Kota Madinah sudah menjadi kota kunjungan orang. Orang banyak yang datang ke kota Madinah untuk belajar. Abu Hurairah tinggal di kota Madinah untuk berbagi ilmu kepada orang. Nabi berhasil mengangkat sahabat hanya dari tadinya hanya menjadi orang saleh sekarang menjadi orang yang muslih, membagi kebaikan kepada sesama manusia. Nah, kawan akhwat sekalian, para peserta yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, inilah tarbiyah itu. Inilah tarbiyah atau bahasa kita proses menanamkan nilai-nilai kebaikan ke dalam diri dan berbagi kebaikan itu kepada sesama manusia, pada sesama umat manusia. Sehingga wajar ketika kita menyebut tarbiyah itu adalah sebagai jalan hidup. Tarbiyah sebenarnya yang menjadi jalan hidup itu adalah Islam. Tarbiyah itu adalah prosesnya. Tarbiyah itu adalah proses untuk berislam yang utuh. Tarbiyah itu menjadi metode yang kita pilih untuk menjalankan yang tujuannya ya,
menjalankan agama secara utuh, secara sempurna. Maka ya, saya mengajak kepada kita semua, ikat diri kita dalam kelompok-kelompok tarbiyah. Kepada para pengurus, cetak sebanyak-banyaknya kaum murabbi, ya, orang-orang yang memang menangani dan membina halaqah-halaqah tarbiyah. Tambah jumlah mereka, tambah kapasitas, ya, ilmu pengetahuan mereka, pemahaman tentang agama, dan yang lebih penting adalah menjadi contoh. Ingatkan terus atau saling mengingatkan satu dengan lain bahwa setiap orang itu adalah teladan, adalah qudwah bagi sesamanya. Tugas yang tidak ringan, ya. Tugas kita di dalam organisasi dakwah ya seperti itu. Terus menyadarkan orang, terus berbagi kesadaran kepada orang untuk tanggung jawab ini dipikul bersama-sama. Tidak dilimpahkan hanya kepada satu bagian, ya. Hanya kepada para pengurus, tidak, tetapi semua orang harus berperan untuk untuk orang lain melewati proses ini, sehingga menjadi pengamal, ya, mengamalkan Islam dengan baik dan dengan sempurna. Para peserta dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah poin-poin yang saya ingin sampaikan pada sore hari ini sebagai pengingat, ya, tadzkirah, sebagai reminder bagi kita semua, dan sekaligus menjadi motivasi. Ya, semoga menjadi tambahan semangat bagi kita untuk ingin berislam yang baik, berislam yang utuh, maka prosesnya adalah tarbiyah. Maka ajak semakin banyak orang untuk ikut dalam kelompok-kelompok tarbiyah, kelompok-kelompok kecil yang memang dibuat untuk itu, supaya pemahaman Islam itu lebih tersebar, lebih menyebar, dan semakin orang memahami Islam secara utuh, semoga juga bisa menjadi pemicu semangat untuk dia melaksanakannya juga semakin utuh. Demikian, semoga bermanfaat, dan saya mengucapkan terima kasih sekaligus selamat kepada Dewan Pengurus Daerah Islam Kota Makassar yang pada sore hari ini melaksanakan kegiatan yang baik seperti ini. Saya mendapatkan informasi bahwa akan ada peluncuran program pada sore hari ini, yaitu subsidi perumahan. Terima kasih. Terus itu bumper lagi Ustaz Wizar Mas yang tarbiyah mudah-mudahan sukses dan Allah Subhanahu wa taala berikan berkah. Kalau program kebaikan seperti ini, orang-orang bisa merasakan, ya, kebaikan itu. Kelompok-kelompok pengajian tidak boleh hanya berkutat dengan dalil-dalil normatif, tetapi memang harus memperlihatkan ini cara menjalankan agama dan beginilah Islam itu dilaksanakan, termasuk berbagi manfaat dan kebaikan seperti ini kepada orang lain, khususnya kepada para anggota dan kader-kader Wahda Islamiyah. Syukran, jazakumullah khairan, dan saya ucapkan saya doakan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan berkah kepada semua aktivitas kita, khususnya yang dikelola oleh kawan-kawan di Wahda Islamiyah DPD Kota Makassar. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Sebelum saya tutup dengan salam, saya hanya ingin menyampaikan, mudah-mudahan menjadi catatan bagi para pengurus yang akan datang, bahwa acara umum seperti ini memang lebih baik, wallahu alam, lebih baik kalau link Zoom antara ikhwan dan akhwat itu dipisah. Saya berharap dan saya memandang itu lebih baik. Kenapa? Sebab di antara akhwat dan peserta akhwat ada yang ingin buka video, ya. Rasanya agak risih ketika ada yang membuka video kemudian tidak dalam kondisi yang baik. Nah, kalau untuk jumlah peserta mungkin dilihat, oh kalau hanya
laki-laki itu kok jumlahnya kurang, partisipannya di perempuan juga kurang, tidak mengapa. Atau pada hakikatnya kita adalah berbagi manfaat. Khawatirnya kalau ada akhwat yang ingin bergabung lalu Zoom-nya bersama itu malah tidak mau bergabung ya, karena ada saja hal-hal yang mungkin dianggap risih ya bagi akhwat kita, dan memang secara syar'i juga akan lebih tidak nyaman untuk dilihat. Syukran, jazakumullah khairan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan itu yang utama, bersatu di bawah panji-panji Islam. Hilangkan sungkan, tepiskan risau hati, bangun persaudaraan. Hadirin dan para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, demikianlah materi pengajian akbar dan silaturahim yang telah dibawakan oleh Ketua Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat Wahda Islamiyah, Ustadz Dr. Haji Rahmat Abdurrahman LCMA Hafizahullah Ta'ala. Pada beliau kami ucapkan terima kasih dan kita doakan bersama semoga beliau sehat dan diberikan usia yang panjang lagi berkah insyaallah. Terima kasih Ustadz atas waktunya di sore hari ini. Baik, selanjutnya kita akan mengundang kembali Ketua DPD Wahda Islamiyah Makassar untuk meluncing program perumahan subsidi Tarbiyah Land. Kepada beliau kami undang dengan hormat. Jalan hidup kami hanya dengan Al-Quran, jadikan Rasulullah teladan. Hari-hari kami isi dengan tarbiyah, bukan berarti kami lupa dengan dunia. Waktu-waktu kami isi dengan berdakwah. Jalan hidup kami hanya dengan Al-Quran, jadikan Rasulullah teladan. Hari-hari kami isi dengan tarbiyah, bukan berarti kami lupa dengan dunia. Waktu-waktu kami isi dengan berdakwah. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah kami mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada para pengurus, para ikhwah, para kader Wahda Islamiyah Makassar yang sampai saat ini masih membersamai kegiatan kita, dan juga secara khusus kami mengucapkan syukran wa jazakumullah khairan kepada pemateri kita, Ustadz kita Dr. Haji Rahmat Abdurrahman LCMA yang telah memberikan tausiah atau ceramah pada pengajian akbar kita. Semoga ini menjadi satu penguat, satu kebaikan buat kita semua untuk lebih menata dan lebih mengokohkan kegiatan-kegiatan dakwah dan keumatan kita khususnya di Kota Makassar. Tibalah kami di penghujung materi ini menyampaikan kepada seluruh peserta yang hadir dalam kegiatan kita ini, insyaallah dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, perumahan Bumi Hartako Klaster Tarbiyah Land kita buka secara resmi, dan insya Allah mulai hari ini dibuka pendaftaran untuk para ikhwah, para pengurus dan masyarakat secara umum bisa memiliki rumah subsidi ini. Dan ini adalah bukti pelayanan kita Wahda Islamiyah khususnya Kota Makassar kepada seluruh pengurus, seluruh kader dan seluruh masyarakat Kota Makassar dan sekitarnya untuk memberikan kemudahan bagaimana yang merupakan cita-cita kita semua bahwa menginginkan sebuah rumah untuk kita bisa tinggali bersama dengan keluarga kita. Mudah-mudahan persembahan ini memberikan manfaat yang besar buat kita semua, buat keluarga dan seluruh kita yang hadir dalam kegiatan pengajian akbar dan silaturahim pengurus Wahda Islamiyah Makassar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la
ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way. But I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, sore hari ini kita mendapatkan paket komplit ilmu yang bermanfaat dari Ustadz kita, Ketua Harian Ustadz Rahmat Abdurrahman, dan juga sebentar lagi akan ada pemaparan perumahan bersubsidi Tarbiyah Land yang sudah tadi launching oleh Ketua DPD Wahda Islamiyah Makassar. Baik, hadirin dan para pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, untuk mendapatkan gambaran menyeluruh tentang Tarbiyah Land ini, perumahan bersubsidi, kami undang dengan hormat Ustadz Andi Wawan Mulyawan SE untuk memaparkan keseluruhan tentang Tarbiyah Land ini. Disilahkan. Jalan hidup kami hanya dengan Al-Quran, jadikan Rasulullah teladan. Hari-hari kami isi dengan tarbiyah, bukan berarti kami lupa dengan dunia. Waktu-waktu kami isi dengan berdakwah. Land. Ya, di kolom chat tadi sudah sangat banyak pertanyaan-pertanyaan yang muncul, ya, dan saya yakin kita semua penasaran bagaimana kita bisa mendapatkan unit ini dengan bagaimana prosesnya, bagaimana prosedurnya, bagaimana kita mendaftar dan seterusnya. Akan kami paparkan pada kesempatan ini. Namun kami perlu menjelaskan beberapa hal terlebih dahulu, ya, terkait dengan berbagai macam program yang dijalankan di DPD Makassar. Jadi selain aktivitas ekonomi ini, kita juga memiliki berbagai kegiatan-kegiatan di berbagai sektor dan divisi. Di antaranya adalah yang pertama di divisi dakwah, di Departemen Dakwah, kita sudah alhamdulillah melakukan secara intens pelaksanaan kegiatan taklim kita, terutama mengembalikan peran taklim malam Ahad di Masjid Widatul Ummah, kemudian juga di kegiatan Departemen Sosial. Aktivitas yang banyak dilaksanakan adalah kegiatan Jumat Berkah, kemudian juga khitanan massal, dan kemudian di Departemen Pendidikan kita sudah mendirikan pesantren Tahfizul Quran bin Bas di Jalan Arupala. Kemudian juga di kesehatan kami sedang menginisiasi pendirian RSCM, Rumah Sehat Cipta Madani. Ya, insya Allah yang tidak lama lagi akan kita nikmati manfaatnya. Jadi sebagaimana yang disampaikan oleh pemateri tadi, Ustadz Rahmat Abdurrahman, dalam kepengurusan ini kita sebisa mungkin, semaksimal mungkin memberikan manfaat yang sebesar-besarnya kepada masyarakat luas. Dan berbagai program ini kita tujukan agar bisa memberikan kebaikan-kebaikan, menebar kebaikan untuk seluruh masyarakat. Dan yang paling terbaru adalah kami hadirkan klaster Tarbiyah Land, alhamdulillah. Ya, bagaimana informasi detailnya tentang Tarbiyah Land, ya silahkan teman-teman bisa mengikuti. Jadi Tarbiyah Land ini adalah sebuah klaster yang berada dan berlokasi di Palecekang, Kabupaten Goa. Developer kami bekerjasama dengan developer PT Rewa di Bumi Hartaku, ya, dan klaster ini terdiri atas 271 unit rumah. Ya, bagaimana untuk mendapatkannya? Ya, setiap
kita ya, dari kita yang ingin mendapatkan unit ini tentu juga harus memahami bagaimana prosedur. Yang pertama adalah melakukan booking, ya, melakukan booking. Nah, konsep dari perumahan ini adalah perumahan subsidi, ya, dan peluncuran ini juga terkait dengan regulasi pemerintah ya di bidang perumahan, bahwa perumahan subsidi ini tentu ditujukan ya kepada masyarakat ya untuk lebih memudahkan memperoleh unit-unit rumah ya. Dan untuk mendapatkan lokasi yang diinginkan atau mendapatkan unit yang diinginkan ya, kami persilahkan kepada peminat atau kepada masyarakat untuk mendatangi kantor kami di Ruko Malino di Jalan Malino Raya ya, akses menuju perumahan Bukit Garuga ya, dengan membayar booking fee ya. Di next slide silakan. Membayar booking fee sebesar 450.000. Nah, fasilitas ini kita berikan ya dengan untuk mendapatkan unit ini tanpa down payment ya, tanpa down payment. Jadi tidak ada uang muka, tidak ada uang muka. Nah, tapi fasilitas yang didapatkan oleh pembeli, oleh user, kepada user adalah gratis kanopi. Jadi setiap unit rumah nanti akan mendapatkan gratis kanopi, bebas DP dan bebas biaya akad. Jika di tempat lain mungkin kita menemukan biaya akad ini biasanya dibebankan sebesar 13 juta rupiah. Namun di perumahan kita ini, ya, kita bebaskan biaya akad, kita bebaskan biaya down payment. Jadi pembeli atau peminat hanya membayar booking fee sebesar 450.000 untuk memilih unit yang diinginkan. Sangat mudah, bukan? Ya, ayo silahkan menghubungi marketing kami untuk segera memilih ya lokasi yang kita inginkan. Nah, kemudian dalam perumahan ini ya, tipe yang kita jual dalam perumahan subsidi ini seperti sebagaimana dalam regulasi perumahan subsidi ini adalah tipe 36 atau dengan luas bangunan seluas 36 meter persegi, di mana tanah yang disiapkan adalah seluas 72 meter persegi. Ya, 72 meter persegi. Jadi 36 meter persegi untuk ukuran bangunan, di atas tanah seluas 72 meter persegi. Ya. Mungkin operator silahkan ditayangkan spesifikasi rumah dan syarat-syarat umumnya. Terdiri atas 2 kamar tidur dan 1 ruang tamu serta 1 kamar mandi. Ya, jadi dalam rumah tipe 36 ini terdiri atas 2 kamar tidur, 1 ruang tamu dan 1 kamar mandi. Nah, perumahan ini bentuknya couple, di mana perumahan satu dengan yang lainnya itu bersambung. Ya, seperti ditayangkan di layar. Jadi perumahannya seperti yang ditayangkan, dan itu juga termasuk dengan fasilitas kanopi. Ya. Selanjutnya bisa ditayangkan di spesifikasi bangunan. Kita bisa saksikan untuk fondasi, batu kali dan dinding bata merah, plesteran acian dan finishing cat. Kemudian lantainya dengan granit atau keramik 60 x 60 meter, atap menggunakan rangka baja dan spandek, plafonnya menggunakan calciboard, dan kemudian sanitasi kloset jongkok, dan listrik sudah include sebesar 900 watt dan air menggunakan sumur bor. Nah, bagaimana persyaratannya? Ya, yang bisa mendapatkan fasilitas untuk memiliki rumah subsidi ini, yang pertama adalah usia pemohon minimal 21 tahun dan maksimal 35 tahun. Fotokopi KTP lajang ataupun suami istri, melampirkan fotokopi kartu keluarga dan buku nikah atau keterangan belum menikah dari kantor kelurahan. Ya, jadi dipersilahkan kepada yang sudah menikah maupun jomblower ternyata bisa mendapatkan perumahan ini. Kemudian juga melampirkan NPWP, kemudian rekening koran 3 bulan terakhir, kemudian minimal gaji 2,5 juta rupiah dan maksimal sebesar 8 juta rupiah. Kemudian melampirkan slip gaji selama 3 bulan terakhir
dan surat keterangan bekerja. Kemudian persyaratan berikutnya adalah melampirkan pas foto 3x4 sebanyak 2 lembar dan denah lokasi tempat bekerja. Nah, para hadirin yang kami hormati, jadi pembiayaan perumahan ini kami bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Nah, bagaimana mekanismenya? Jadi Bank Syariah Indonesia ini membeli perumahan ini, membeli unit-unit ini kepada developer, kemudian pihak bank nanti akan berakad dengan pembeli, ya, sehingga proses yang dilanjutkan ya, dalam proses persetujuan akad dan verifikasi yang dilakukan itu oleh pihak bank. Ya, jadi KASA bekerja sama dengan Bank Syariah Indonesia. Ya, jadi sangat mudah bukan terkait dengan syarat-syarat ini. Kita persilahkan kepada peminat untuk segera menghubungi tim marketing kami. Nah, bagaimana gambaran terkait dengan harga jual dan proyeksinya untuk angsuran? Ya, di next selanjutnya, di next slide berikutnya. Oh, ini kita lihat di peta dulu. Lokasinya berada di Pacelekan, ya, Pacelekan. Ini jaraknya cukup dekat dari Stiba Makassar. Tadi teman saya menghitung jarak untuk mencapai lokasi ini di Maps itu hanya selama 12 menit saja, ya. Tapi yang sudah mencoba langsung di lapangan ini ternyata hanya di kisaran 5-10 menit saja, sangat dekat dengan Stiba Makassar. Ya, jadi kalau teman-teman yang ingin mengikuti taklim dan kajian-kajian di Stiba ini lokasinya sangat dekat, ya, sangat dekat. Jadi dekat dengan waduk Nipah-Nipah. Ya, jadi cukup dekat. Untuk lebih jelasnya nanti kami persilahkan kepada user untuk meninjau lokasi secara langsung dengan sebelumnya mengunjungi kantor kami untuk melakukan pengisian formulir. Nanti tim kami yang akan mengantarkan ke lokasi. Ya. Baik, selanjutnya untuk gambaran biaya atau harga dari unit ini, untuk harga jual di tahun 2021 sebesar 156.500.000 rupiah. Ya, bebas banjir, alhamdulillah. Nah, gambaran angsurannya untuk 20 tahun itu sebesar 981.000 rupiah dan untuk 15 tahun sebesar 1.175.000 dan untuk 10 tahun angsuran sebesar 1.577.000 rupiah. Dan adapun kelebihan tanah diperhitungkan sebesar 1 juta rupiah per meter perseginya. Nah, ini masih angsuran ini masih kita berlakukan sampai dengan saat ini dan jadi segera kami silakan untuk segera mengajukan sebelum dilakukan penyesuaian harga. Ya, jadi kami ingatkan kembali bahwa dalam proses memperoleh perumahan ini kami gratiskan untuk biaya down payment dan biaya akad. Pembeli hanya cukup melakukan pembayaran booking fee sebesar 450.000 saja. Jadi sekali lagi ini tanpa DP dan tanpa biaya akad. Ya, jadi cukup murah, alhamdulillah dan terjangkau. Kami silakan untuk segera sebelum unit ini habis. Ya, karena kami sudah menerima banyak sekali permintaan dan baru pada hari ini kami buka. Jadi mari segera sebelum kehabisan. Cuma ada sebanyak 271 unit saja. Ya, jadi untuk marketing nanti akan kami sampaikan. Jadi Bapak Ibu yang berminat untuk memperoleh unit ini, silahkan untuk mengisi link yang kami siapkan di kolom chat. Nanti akan kami masukkan ke dalam grup dan informasi detail-detailnya, termasuk juga pertanyaan-pertanyaan yang mungkin ingin disampaikan ya kepada tim marketing, ini bisa langsung disampaikan di dalam grup. Ya. Jadi sekali lagi kami persilahkan kepada peminat boleh untuk mengisi link yang kami siapkan di kolom chat. Mohon teman-teman panitia bisa mengupload lagi linknya untuk bisa diakses oleh teman-teman ya bagi para peminat. Dan sehingga pertanyaan nanti akan kita sampaikan atau diskusi terkait dengan informasi-informasi terkait perumahan yang lebih lengkap itu akan kami sampaikan di grup. Ya,
jika ingin segera memperoleh unitnya, kami persilahkan untuk segera ke kantor kami di kantor DPD Makassar atau kantor Koperasi Azam Sukses Amanah di Jalan Ruko Malino, ya, di Ruko Malino nomor 24C, ya. Dan ini bisa diperuntukkan untuk yang sudah menikah ataupun yang masih sendiri, ya, untuk persiapan barangkali. Ayo segera yang sudah merencanakan menjadi rumah sakinah mawaddah warahmah, silahkan untuk segera memperoleh unit ini sebelum Anda kehabisan. Mari segera hubungi tim marketing kami atau langsung datang ke kantor kami untuk segera memperoleh unitnya. Silahkan, ya, segera, jangan sampai melewatkan kesempatan emas ini. Demikian dari kami, semoga informasi ini bisa, ya. Jadi link pendaftaran silahkan menghubungi, link pendaftaran silahkan mengisi di link di kolom chat. Untuk lebih lengkapnya nanti silahkan menghubungi tim marketing kami, langsung datang ke kantor kami dan memilih unit yang diinginkan. Silahkan langsung menandai, ya, dengan terlebih dahulu membayar booking fee. Nah, kami ingatkan yang 10 orang yang beruntung pada hari ini yang memberikan alasan kenapa harus tinggal di tempat ini akan kita bebaskan, akan kita free-kan, ya, biaya booking fee-nya. Ya, jadi silahkan yang masih ingin mengisi, masih ada kesempatan. Mudah-mudahan Anda termasuk dalam 10 orang yang beruntung. Ya, ayo, para pasangan-pasangan muda, para jomblo-jombloers, silahkan kesempatan ini jangan dilewatkan. Hanya 271 unit dan sudah banyak yang memasukkan dan menyatakan minat untuk ingin tinggal di tempat ini bersama para asatidz kita yang juga mengambil unit di lokasi ini. Baik, demikian mudah-mudahan bisa dipahami semua informasi dari kami. Lebih lengkapnya silakan ke kantor kami. Kami nantikan kedatangan Bapak Ibu sekalian. Ya. Kami cukupkan. Subhanallah wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illallah wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, hadirin dan para pemirsa Wahda TV di mana berada, demikianlah pemaparan singkat dari Bapak Ustadz Andi Wawan Mulyawan SE seputar klaster Terbialen perubahan subsidi yang tadi sudah beliau paparkan, luar biasa, Masya Allah, tabarakallah. Dan sekarang juga tadi juga sudah launching oleh Ketua DPD Wahda Islamiyah Makassar. Jadi buat para pemirsa yang berminat untuk memiliki hundian tersebut, segera hubungi marketing yang ada di kantor pusat, di kantor DPD Wahda Islamiyah Makassar, seperti yang sudah dipaparkan oleh Ustadz Andi Wawan Mulyawan tadi. Dan saatnya kami akan umumkan 10 orang yang berhak mendapatkan door prize booking fee dari klaster Tarbiyah Lain ini yang sudah dipilih oleh panitia di sore hari ini. Dan tentunya berdasarkan aturan main yang sudah kami sampaikan di awal tadi, bahwa 10 orang beruntung tersebut adalah orang-orang yang menuliskan alasan mengapa ingin tinggal di Tarbiyah Lain. Ini yang paling menarik, alasan mereka itu yang dipilih oleh panitia di sore hari ini. Dan siapa aja 10 orang yang beruntung mendapatkan door prize fee booking dari peserta di sore hari ini sudah ada di tangan saya dari panitia pelaksana. Barangkali Anda diantaranya beruntung dan masih hadir bersama kami di sore hari ini. Kami akan bacakan satu persatu. Ini ada 10 orang pemenang door prize. Di antaranya pertama Bapak Hamka Hairudin. Ini juga terpilih oleh panitia. Selamat kepada Bapak Hamka Hairudin. Anda berhak mendapatkan door prize, yaitu gratis, tidak membayar booking fee-nya, ya. Kemudian kedua Bapak Muhammad Jusam. Anda juga berhak mendapatkan door prize dari panitia dengan memberikan alasan terbaik di antara sekian banyak yang mengisi form tadi. Kemudian urutan ketiga atau pemenang ketiga adalah Siti Aziza Nur Islamiyah. Kami ucapkan juga selamat kepada Anda, dipilih oleh panitia menjadi pemenang door prize di sore hari ini. Jika Anda berminat, Anda bebas free booking fee-nya. Kemudian Bapak Ihsan Ahmadi, ini adalah pemenang keempat door prize kita di sore hari ini. Selamat kepada Bapak Ihsan Ahmadi. Yang kelima pemenang door prize di sore hari ini adalah Bapak Abdul Ghafur.
Selamat juga untuk Anda, kami ucapkan. Anda dipilih oleh panitia untuk bisa menempati atau gratis booking untuk mendapatkan hunian di klaster Tarbiyah Land, insyaallah. Pemenang ke-6 adalah Alif Jumal Ajab, kalau nggak salah ini tulisan panitia. Selamat datang kami ucapkan kepada Anda. Anda adalah orang ke-6 yang dipilih oleh panitia untuk mendapatkan free booking dari Tarbiyah Land. Dan orang ke-7 beruntung yaitu Bapak Andi Hasbullah. Selamat kami ucapkan kepada Anda karena panitia juga memilih Anda. Alasan Anda cukup bagus menurut panitia dan Anda adalah pemenang ke-7 untuk door prize di sore hari ini. Dan pemenang ke-8 adalah Bapak Haman. Kami ucapkan selamat, Anda juga adalah orang yang beruntung mendapatkan door prize dari panitia. Dan urutan ke-9 ada Andi Mary Marcelina Mukhlis. Selamat kami ucapkan kepada Anda juga terpilih menjadi 10 orang di antara para pemenang door prize dari panitia sore hari ini. Dan yang terakhir ke-10 adalah Bapak Ismail. Selamat juga kami ucapkan kepada Anda karena Anda dipilih oleh panitia untuk mendapatkan door prize berupa free booking untuk klaster perumahan subsidi Tarbiyah Land di sore hari ini. Demikianlah 10 orang beruntung yang mendapatkan door prize dari panitia dan segera dieksekusi ya, karena penjualnya sudah dibuka, jangan sampai kehabisan, dan mudah-mudahan Anda juga lolos dalam verifikasi dari BSI ya. Ya, dan paling lambat ditunggu hari Senin untuk para pemenang khususnya ya. Hari Senin, sekali lagi untuk para pemenang yang 10 ini ditunggu paling lambat hari Senin jam 8 sampai jam 16 sore. Oke. Baik, hadirin dan pemirsa Wahda TV dimanapun Anda berada, demikianlah seluruh rangkaian acara pengajian akbar dan silaturahim pengurus Wahda Islamiyah Makassar. Kami ucapkan terima kasih karena Anda telah membersamai acara ini dari awal hingga selesai. Kepada seluruh panitia yang sudah membersamai acara ini juga kami ucapkan terima kasih. Dan mudah-mudahan kita bersua kembali di lain waktu dan lain kesempatan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way, but I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, You're the most high. I'm thanking You for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please You. Yes, I know that You're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way, but I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, You're the most high. I'm thanking You for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please You. Yes, I know that You're the one in control.
Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way, but I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way, but I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way, but I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way, but I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Membawa misi perjuangan Islam yang hakiki. Terkadang ku jatuh dan ku bangkit lagi, dan kembali mengejar cita, mewujudkan cita-cita bangsa, hadirkan semangat yang tajam,
mewujudkan mimpi Indonesia, berjuang bersama Islam. Dari Sabang hingga Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, kami hadir membawa cita-cita demi wujudkan Indonesia jaya. Tekad kami رقيت يا ابنة العليا أداهما وكنت في سماء الخير غيما تهلين المنى والسعادة ديما وسرت اليوم في أغلى. Pagi tadi kami mulai start dari Kota Makassar bersama tim Departemen Sosial Wahda Islami Makassar dalam rangka bakti sosial hitanan masal di Pulau Kodingaring, khususnya itu kerjasama dengan DPC Wahda Islamiyah Kecamatan Kepulauan Sangkarang, di mana kami dibersamai oleh dan disponsori oleh Wahda Inspirasi Zakat yang bersama timnya mengikuti kami. Kemudian ada juga dari teman-teman dari Forsik Umi, kemudian beberapa relawan dari Rumah Sakit Unhas yang alhamdulillah menjadi tim dalam kegiatan ini. Dan alhamdulillah masyarakat sangat memberikan apresiasi dan antusias dengan kehadirannya anak-anak mereka untuk mengikuti kegiatan bakti sosial hitanan masal ini. Di mana kegiatan ini disponsori oleh Wahda Inspirasi Zakat yang membersamai kami, juga dari para donatur yang mendukung kegiatan kami, di mana kami memulai penggalangan dana, membuka open donasi sejak awal bulan. Alhamdulillah tadi setelah selesai kami menghitan kurang lebih 33 anak, walaupun sebagian anak ada yang menangis, sebagaimana psikologi anak ketika mungkin dihitan, tapi alhamdulillah dapat berjalan dengan lancar dan tanpa kendala. Dan masih ada sebagian masyarakat yang mau anak-anaknya dihitan, namun karena keterbatasan obat-obatan dan juga tim, maka tentunya kami insya Allah akan mengagendakan untuk selanjutnya lagi, karena di sini ada beberapa pulau dan ada beberapa masyarakat yang meminta kami untuk melakukan kegiatan serupa, dan insya Allah kami akan berupaya untuk mengagendakan hal tersebut. Dan tentunya hal ini dapat dilaksanakan dari dukungan para donatur sekalian yang telah memberikan donasi dan juga dukungannya, dan kami tentunya mengajak kepada masyarakat semua jika ingin berdonasi dalam kegiatan-kegiatan kami yang lainnya. Kami tetap memberikan kesempatan, semoga apa yang kita kerjakan bersama-sama ini atau kegiatan kita yang dapat bermanfaat bagi masyarakat, tentunya semoga donasi Anda menjadi amal jariah bagi kita semuanya, dan semoga Allah senantiasa kumpulkan kita dalam setiap kebaikan. Dan kami ucapkan sekali lagi terima kasih kepada para donatur yang telah memberikan donasinya melalui kegiatan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وكنت في مسيرك للأمام منارا في شمائلك. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. And I know sometimes things aren't going my way, but I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la
ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way, but I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way, but I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way, but I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way, but I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah.
alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way. But I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way. But I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way. But I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way. But I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way.
But I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way. But I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way. But I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way. But I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, 'cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way. But I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah,
you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah. 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah. And I know sometimes things aren't going my way, but I trust Allah, He's watching every day. So I put on a big smile while I'm going through my trial. I know that everything will be okay. So let me hear you say, Allah, you're the most high. I'm thanking you for giving me life. Allah, I know what to do, cause in this life I'm here to please you. Yes, I know that you're the one in control. Subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Persatuan itu yang utama, bersatu di bawah panji-panji Islam. Hilangkan sungkan, tepiskan risau hati, bangun persaudaraan Muslim sejati.